Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2018 Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Kuswanto MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dwi Cahyati. Di sini saya akan memandu video presentasi dari kelompok kami. Baik, sebelum memulai pembahasan dari video ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok ini. Pertama, saya sendiri Aprilia Dwi Cahyati dengan NIM A1A318040. Selanjutnya Denny Margono dengan NIM A1A318044. Sanjay Duttarigan dengan NIM A1A318047. Prayogo Soekardi dengan NIM A1A318048. Dan yang terakhir Dameria BR Sitorus dengan NIM A1A318072. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan dalam video ini. Demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keterkaitan antara demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi pasar telah sedemikian berkembang dan teruji selama lebih dari 200 tahun di negara-negara barat. Sedemikian erat keterkaitan kedua hal tersebut, sehingga dalam perkembangan peningkatan kesejahteraan rakyat juga telah dijadikan barometer berlangsung tidaknya proses demokrasi. Artinya, proses demokrasi belum dapat dikatakan baik bila tidak dapat melahirkan peningkatan kesejahteraan. Sedangkan IPM merupakan sebuah cara untuk mengukur pembangunan manusia. Untuk kesejahteraan penduduk sendiri dapat diketahui melalui IPM, baik itu taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Demokrasi sendiri berjalan beriringan dengan pembangunan yang ada dalam masyarakat. Suatu demokrasi yang tidak disertai oleh tatanan politik dan aturan politik serta hukum yang jelas, suatu kondisi tertentu bisa berubah menjadi anarkisme dan bahkan kemudian mengundang otorianisme, yaitu suatu pemerintahan yang menindas dan berlawanan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi yang diterapkan pada suatu negara dapat mempengaruhi IPM dari negara tersebut. Dampak demokrasi terhadap IPM ini sendiri penting untuk dikaji lebih mendalam, dikarenakan dengan adanya kajian tersebut, maka masyarakat, khususnya pemerintah, akan dapat mengetahui dari dampak yang ditimbulkan oleh demokrasi terhadap IPM. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya menjelaskan tentang 3 teori tentang kemungkinan dampak desentralisasi atas IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama yaitu FATA 2012. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan ketimpaan distribusi pendapatan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dia mengemukakan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh terhadap IPM adalah pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua yaitu Bratta menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya di bidang pendidikan atau kesehatan atau IPP, investasi swasta IS, dan distribusi pendapatan proxy indeks Gini atau IG terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dalam konteks regional atau antar provinsi di Indonesia. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan, semakin baik pula IPM dicapai. Yang ketiga, Ginting 2008 menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin, dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini peneliti menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin, dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Variabel Dumi krisis ekonomi menunjukkan pengaruh negatif. Permasalahan demokrasi yang berimbas kepada indeks pertumbuhan manusia. Yang pertama adalah satu masalah kemiskinan, di mana pengurus IPM, di mana jumlah penduduk miskin naik melalui indeks IPM yang terdiri dari 3 komponen yang berhubungan dengan tingkat produktivitas masyarakat. Lalu yang kedua itu ada lonjakan angka pengangguran.
Berdasarkan data BPS periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Penduduk yang bekerja pada periode Agustus 2020 sebanyak 128,45 juta orang, menurun 0,31 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Angka tersebut setara dengan 14,28% dari keseluruhan populasi penduduk usia kerja mencapai 203,97 juta orang. Dari angka tersebut rinciannya adalah sebesar 2,56 juta pengangguran karena COVID-19. Kemudian ada rendahnya perilaku hidup sehat terhadap status kesehatan, di mana saya mengambil sebuah penelitian di Angkor Aceh Darussalam tentang status kesehatan remaja dengan perilaku hidup sehat menunjukkan 38% remaja dengan status kesehatan kurang baik. Beberapa perilaku yang tidak sehat yang punya hubungan dengan status kesehatan kurang baik ialah mantan perokok, yang dimana banyak sekali penyakit yang membuat kesehatannya itu berkurang. Mengenai upaya mengatasi permasalahan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pertama, upaya mengatasi masalah kemiskinan. Nah, berdasarkan laporan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan atau TNP2K, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Ada persoalan pertumbuhan garis kemiskinan, terutama harga bahan makanan. Nah, menjaga harga bahan pokok yang utama itu yang paling penting untuk mengurangi kemiskinan. Tidak hanya program-program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menjaga stabilitas harga pokok serta memberi lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kapasitas perekonomian. IPM Indonesia pada 2013 sebesar 0,684 atau sedikit mengalami kenaikan bila dibanding IPM pada tahun 2012, yang mana pada tahun 2012 sebesar 0,681. Meski naik, peringkat IPM Indonesia tetap bertengger di urutan ke-108 dari 297 negara menurut Kadir tahun 2014. Karena itu, komitmen untuk meningkatkan pembangunan selain menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah perlu terus berupaya membantu dan memberdayakan masyarakat miskin menurut Ritonga tahun 2019. Upaya mengatasi lonjakan angka pengangguran. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi lonjakan angka pengangguran diantaranya yaitu meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. 2. Mengadakan pelatihan kerja yang sesuai dengan formasi kerja yang tersedia. 3. Mendirikan industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja. 4. Menyukseskan pembangunan proyek-proyek umum yang dilakukan oleh pemerintah. 5. Meningkatkan daya beli masyarakat. Keenam, mendorong dan memfasilitasi adanya usaha baru. Lanjut, yang kemudian meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional. Selanjutnya, melaksanakan pelatihan keterampilan seperti pelatihan magang. Yang ketiga, upaya mengatasi rendahnya perilaku hidup sehat terhadap status kesehatan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, maka solusinya adalah melalui pemberdayaan masyarakat melalui PENKes atau pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Upaya mengatasi masalah kemiskinan dengan menjaga stabilitas harga pokok makanan. Jika upaya tersebut dilakukan, maka masalah mengenai kemiskinan bisa dikendalikan. Karena jika pemerintah gagal dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok makanan, hal tersebut bisa menjadi penghalang dalam mengatasi masalah kemiskinan. Untuk itu, pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga bahan pokok makanan. Yang kedua, upaya mengatasi pengangguran dengan bekerjasama dengan lembaga HLLSI. Jika upaya tersebut dilakukan, maka hal tersebut bisa mengurangi angka pengangguran yang ada. Karena lembaga HLLSI diharapkan mampu membentuk tenaga pekerja yang memiliki keahlian yang baik dan memiliki kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, upaya mengatasi rendahnya perilaku sehat melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan. Jika upaya tersebut dilakukan, maka tersebut bisa meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Selain itu, masyarakat akan menjadi lebih mengerti mengenai kesehatan dan
Indeks pembangunan manusia akan meningkat seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat. Demikianlah video presentasi dari kelompok E, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.